Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aturiski, NIM A11 2022 14526. Di sini saya mempresentasikan tugas data science, yaitu saya mengambil data diabetes yang ada di link group. Di sini saya tidak menghubungkan dengan Google Drive. Saya menyimpan data itu langsung saya upload di sini. Pertama-tama saya menyiapkan library standar yang biasa dipakai untuk data science, yaitu untuk mengolah tabel, kemudian SQL dan Matplotlib untuk membuat visualisasi agar data lebih mudah dibaca. Ini codingan saya jalankan itu berhasil, kemudian membuat database, yaitu saya memasukkan file database itu memakai df-herd kurung buka kurung tutup untuk memastikan data sudah dibaca dengan benar dan melihat gambaran awal isinya. Ini data file saya. Kemudian saya mengecek struktur data, mengecek berapa banyak baris dan kolom yang ada. Di sini terlihat ada 768 data pasien yang tipe data rata-rata angkanya numerik. Ini codingan saya, kemudian saya jalankan. Ini hasilnya, jumlah barisnya yaitu 768, jumlah kolomnya yaitu 9. Yaitu tipe data setiap kolomnya itu ada kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, diabetes, pedigree, usia, hasil, dan tipe datanya yaitu objek. Kemudian saya menganalisis statistik deskriptif. Melihat angkanya yaitu banyak, jadi saya sempat memperhatikan ada minimum 0 di kolom glukosa dan BMI yang menurut saya tidak masuk akal untuk secara medis. Saya menampilkan ringkasan statistik. Ini hasilnya. Coachman STD minimal 25%, 50%, 75%, dan ini hasil maksimalnya. Kemudian distribusi target, yaitu saya melihat ada data seimbang atau tidak. Ternyata jumlah pasien yang sehat jumlah lebih banyak daripada yang terkena diabetes. Ini menjadi catatan untuk memiliki matriks nanti. Ini codingan saya, kemudian saya jalankan berhasil, dan ini hasilnya jumlahnya 0. Kemudian ini distribusi kelasnya 500 dan di tengah-tengahnya 200 dan 300. Ini ada data dari pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, AG, dan outcome. Kemudian korelasi antar fitur, yaitu menambahkan fitur yang paling berpengaruh terhadap diabetes. Di sini saya menggunakan heatmap korelasi antar fitur. Ini hasil dari yang saya jalankan. Kemudian saya mengidentifikasi memakai block cloud untuk melihat data yang menyimpang. Di sini terlalu banyak insulinnya. Kemudian saya memproses awal sampai menggabungkan nilai 0. Saya jalankan berhasil membersihkan nilai 0. Kemudian menskalkan data, yaitu ini hasil insulin saya buat. Kemudian saya jalankan berhasil, dan data setelah scaling itu 5 baris pertama hasilnya. Kemudian saya memisahkan data yaitu menjadi 2, 80% untuk latihan model dan 20%-nya untuk menguji akhir model. Hasilnya itu jumlah data pelatihan ada 614 dan jumlah pengujiannya itu 154. Kemudian saya mempersiapkan untuk model machine learning, pelatihan skor akurasi, melatih model 3 tersebut secara bersamaan dan mencetak laporan kinerja masing-masing. Ini hasilnya regresi logistik, kemudian hutan acel, dan SPM. Kemudian saya memvisualisasi matriks gabungan, mengulangi mana yang visualisasi matriks atau confusion matriks. Di sini ada prediksi dari matriks
logistic regression, dan random forest, dan SVM. Kemudian saya membandingkannya dengan membuat grafik batang sederhana untuk melihat model mana yang akurasinya paling oke. Ini hasilnya logistic regression, ini hasil random forest, dan ini SVM. Kemudian saya membuat optional model menggunakan hypermeter turning. Lalu saya mengevaluasi performa sebelum dan sesudah performa. Ini hasil performa, dan ini ini sebelum performa, ini sudah performa. Kemudian ini tabelnya sebelum optimis yaitu berwarna hijau, dan sudah optimis itu berwarna merah ke orenan. Kemudian saya meringkas semua yang saya jalankan, yaitu hasilnya untuk model terbaik yaitu random forest classifier. Skor akurasinya itu 76,62%, kemampuannya 76,36%, skor eventnya 70%. Catatannya ini. Kemudian berdasarkan model prediksi diabetes yang optimal menggunakan algoritma random forest, kunci utama keberhasilan model terletak pada tahap processing, di mana perbaikan nilai 0 yang tidak logis pada fitur vital seperti glukos dan BMI berhasil meningkatkan kualitas data ladin secara signifikan. Setelah dilakukan hypermeter turning, model mencapai akurasi 76,62% dengan nilai rekal sebesar 76,36%. Tingginya angka rekal ini angka sangat krusial dalam domain medis karena menunjukkan kemampuan model yang kuat dalam mendeteksi pasien yang benar-benar sakit, sehingga meminimalkan risiko kesalahan diagnosis. Secara keseluruhan, model ini cukup stabil dan masuk akal untuk menggunakan sebagai alat screening awal risiko diabetes terhadap data medis pasien. Sekian presentasi saya.